Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik. Sudah pada makan belum? Sudah. Hari ini ada yang gak berangkat? Siapa yang gak berangkat? Ada 4 orang yang gak berangkat ya? Sebelum pembelajaran dimulai, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah berdoa seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu nasional. Yuk, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya anak-anak, kemarin kita sudah belajar ya. Belajar tentang apa kemarin? Zakat dibagi menjadi berapa anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Ya, yuk para sejian. Apa zakat? Zakat fitrah dan zakat mal. Oh ya, zakat fitrah dan zakat mal. Kasih plus. Ya, ada yang tahu tentang pengertian zakat fitrah? Ya, Gabi, apa zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Ya, kapan dilaksanakan zakat fitrah? Ya, kasih plus. Yang selanjutnya zakat apa tadi? Zakat mal. Zakat mal apa tadi? Zakat mal pengertiannya? Ya, apa Dika? Ya, ada yang bisa jawab lagi?
Indonesia itu banyak suku bangsa. Contoh di daerah kita itu ada suku apa saja? Jawa. Terus suku apa lagi? Nah, suku Jawa dan suku Semendo itu hidup saling berdampingan, kebersamaan. Di situ tidak ada keributan. Terus agama juga di daerah kita bukan cuma Islam, ada agama apa lagi? Agama Kristen. Kita juga hidup berdampingan. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu hidup damai dalam kebersamaan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Ya, dengan materi yang akan disampaikan nanti, anak-anak itu harus bisa membaca Al-Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Kemudian selain itu dari pelajaran nanti anak juga bisa menyalin Al-Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Kemudian dari pelajaran nanti anak diharapkan mampu menemukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan isi Al-Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Memasuki materi pembelajaran, di situ ada rubrik ya, mengenal diri sendiri. Coba kalian kerjakan rubrik tersebut. Sudah semua? Sudah, sekarang maju. Ya lanjut, yang sudah selesai maju. Terus, lanjut. Mengenal diri ya. Kemudian kita masuk ke materi ya. Ya, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Ya. Anak-anak tahu gambar apa ini? Tahu. Gambar apa? Membaca surat Al-Imran ayat berapa? 64. Anak-anak sudah bisa belum? Belum. Ya, kita belajar tentang surat Al-Imran ayat 64 ya. Ya, surat Al-Imran ayat 64 itu artinya
keluarga Imron. Surat ini terdapat pada urutan ketiga dan berjumlah 200 ayat. Surat Al-Imran itu tergolong surat Madaniyah yang berisi tentang pesan-pesan pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah. Kemudian ada janji dan ancaman, juga kisah para teladan ya. Sekarang kita membaca surat Al-Imran ayat 64. Bapak dulu yang baca ya. Kalian mendengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainakum alla ta'budu illallah wa la tusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Yaitu bacaan surat Al-Imran ayat 64. Kemudian kita belajar tentang bacaan surat Al-Baqarah ayat 256 ya. Surat Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Surat Al-Baqarah terdapat pada urutan kedua setelah surat apa? Al-Fatihah. Surat ini tergolong surat Madaniyah yang menjelaskan tentang pokok keimanan, bukti-bukti kebesaran Allah, sifat-sifat manusia, perintah dan larangan Allah, serta janji dan ancaman Allah. Ya, dengarkan, Bapak akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 256. Dengarkan ya. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam infisama laha, wallahu sami'un alim. Ya, lanjut. Adapun pesan surat Al-Imran ayat 64 yang pertama yaitu persamaan ya. Persamaan perilaku santun itulah identitas muslim dimanapun dan apapun perilaku santun harus diterapkan, termasuk dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Maka sopan santun itu sangat utama. Agama Islam itu memerintahkan kepada hambanya untuk mengatasi masalah melalui dialog, kemudian diskusi dan musyawarah untuk menghindari perpecahan. Yang kedua atau yang B yaitu tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Menyekutukan Allah itu artinya menjadikan makhluk Allah itu sebagai sesembahan atau sebagai Tuhan. Padahal ini setiap sholat kita selalu berjanji kepada Allah bahwa sholatku, kemudian hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Kemudian pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama atau yang A itu tidak memaksa keyakinan orang lain.
Anak muslim mengaku bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dalam keragaman, ya. Pengakuan itu dibuktikan dengan sikap menerima atas perbedaan keyakinan. Inilah yang disebut dengan sikap toleransi, yaitu sikap terbuka, saling menghormati, saling menghargai terhadap perbedaan keyakinan. Mereka memiliki kitab, ya, tempat ibadah, terus juga hari besar. Mereka berhak untuk beribadah dengan tenang dan nyaman sesuai dengan keyakinan yang dianut. Kemudian yang B, berpegang teguh pada agama Allah. Ya, berdasarkan tadi ya, 2 ayat di atas, surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, itu maka menyadari bahwa setiap individu itu memiliki hak yang berbeda. 2, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. 3, berdialog, berdiskusi dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan, setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan, kesadaran dan kejujuran. Ya, itu tadi pembelajaran kita ya tentang surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Tadi Bapak sudah baca di sini. Anak-anak sudah bisa baca Al-Quran? Sudah. Yuk coba perwakilan salah satu siswa untuk membaca yang Bapak baca tadi. Yuk siapa? Ya, ayo dibaca. Say'aw wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kita selanjutnya ada yang mau baca lagi? Ya, yuk, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha. Wallahu sami'un alim. Yuk, kasih applause. Bapak akan memberi contoh tulisan Al-Imran, ya. Cara menulis. Tulisnya surat Al-Imran ayat 256. Nulis Arab itu dari kanan, ya. Nulis Arab itu dimulai dari kanan, ya. Yuk, anak-anak mungkin ada yang mau nulis di depan untuk mencontohkan. Yuk, mungkin ada anak-anak yang sudah bisa nulis Al-Quran? Sudah ada. Yuk, satu perwakilan salah satu maju untuk menulis. Nulis kayak gini ya, kayak Bapak tulis. Yuk.
Ya, kasih plus. Ya, ada lagi yang mau maju? Yo, saya mau maju. Ya. Yo, kasih plus. Lagi itu kan. Yo, kalau sudah ditata semua, bikin lingkaran besar di sini ya, anak-anak. Yo, bikin yang rapi ya tadi. Sudah, mulutnya diam. Ya, kalau sudah nanti kita akan bermain sambil belajar, yaitu kita akan menyanyikan lagu Di Sana Senang. Hafal semuanya? Nanti kalau benda ini benda ini nanti diputarkan ya. Kalau lagunya selesai, terus ada yang memegang benda ini, maka salah satu orang tersebut membaca Quran surat Al-Baqarah. Siap anak-anak? Siap. Yo, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang, di rumah senang, Di sekolah senang, di hatiku senang. Berarti sekarang dibaca apa tadi surat Al-Imrannya? Ayo dibaca. Surat Al-Baqarahnya. Ya, ya baca surat Al-Baqarah. Mau pakai Al-Quran atau maju? Quran. Ya, ambil Qurannya. Berarti ini sudah selesai ya. Lagu yang kedua yaitu balonku yuk. 1, 2, 3. Merah muda dan biru, merusakkan hijau dan hatiku sangat kacau. Bermungkin engkau ku pegang Ika, sudah bawa bukunya? Coba ditulis ayat ini wis belum? Ya nih, sudah ditulis di depan. Ya maju ke depan. Pistolnya ini ya.
Yo, kasih pro. Yo, dikit kembali. Nih. Yaitu lagu Cicak-cicak di dinding. Yo, silakan nyanyi. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Yo, Alfian sama 2. Ya, 1 lagi. Muter. Cicak-cicak di dinding lagi. Yo, nyanyi 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Yo, Dika sama Fabian masuk ke depan musuh ini. Ini ada yang guntingin. Nih, dilihat di sininya ya. Kawannya selesai. Yo, kasih pro. Yo, Marana. Yo, tontonkan perilaku terpuji tentang surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Kami bermain bersama. Walaupun kami berbeda suku, kita bermain dengan damai. Ya, udah, sipur. Yo, terakhir kita nyanyi cicak-cicak di dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya, perilaku terpuji
Dan alhamdulillah sudah bisa, ada yang bisa membaca, terus ada yang bisa menyusun, terus sudah ada yang bisa menulis Arab, terus sudah ada yang bisa mencontohkan perilaku terpuji, terus juga sudah ada yang dapat memberikan tentang perilaku terpuji surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Nah, selanjutnya anak-anak mengerjakan ulangan ya. Sudah siap anak-anak? Sudah. Nah, ini Bapak bagikan satu per satu. Bentar. Berhenti. Ya. Yang sudah dapat ditulis nama dan nomor absen, kemudian dikerjakan di sebaliknya. Waktunya dimulai. Ya, nama dan nomor absen. Dibaliknya. Sudah selesai dikumpul, waktunya sudah habis ya anak-anak. Yang sudah selesai harap dikumpulkan kepada ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya maju ke depan. Tadi kita belajar tentang apa anak-anak? Masih ada yang ingat? Ya, yang dipelajari tadi surat apa aja? Ya, pesan pokok yang dapat diambil apa aja anak-anak? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ayo kasih plus buat kita semua. Ingat, di rumah dibuka kembali bukunya yang sudah dipelajari. Terus dibuka lagi bukunya yang akan kita pelajari tentang minggu depan. Tetap semangat, jangan pernah pantang menyerah untuk menuntut ilmu. Hidup buat kita, hidup. Ya. Sekarang bersiap-siap ya. Siap-siap. Kita gambarnya. Ayo disiapkan para untuk pulang. Untuk siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Sana dulu.